Kunjungan mantan Presiden Joko Widodo ke kediaman Kasmujo, seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada, menjadi sorotan publik. Momen tersebut berlangsung di tengah mencuatnya gugatan terhadap UGM terkait dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan Jokowi. Gugatan yang diajukan oleh advokat Komarudin itu telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara 106 Perdata G tahun 2025 PN Sleman tertanggal 5 Mei 2025. Inti dari gugatan ini menyoroti dugaan tindakan melawan hukum oleh pihak UGM yang dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai ijazah sarjana Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo. Nama Kasmujo sendiri tercantum sebagai salah satu pihak yang turut digugat bersama Rektor UGM, 4 Wakil Rektor, dan Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Dalam konteks itu, kunjungan Jokowi ke rumah Kasmujo menimbulkan pertanyaan. Banyak yang menilai kunjungan tersebut bukan tanpa maksud, mengingat Kasmujo sempat diklaim oleh Jokowi sebagai dosen pembimbing skripsinya. Pernyataan ini disampaikan Jokowi pada 19 Desember 2017, bahkan dengan menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing yang tegas dan menantang, yang membuatnya harus berkali-kali melakukan konsultasi demi menyelesaikan tugas akhirnya. Namun, justru setelah kunjungan tersebut, pernyataan mengejutkan datang dari Kasmujo sendiri. Dalam klarifikasinya kepada publik, ia menyatakan dengan tegas bahwa dirinya bukan dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. Pernyataan ini sontak memicu pertanyaan lanjutan dari publik. Pasalnya, klaim yang pernah diutarakan langsung oleh Jokowi kini berseberangan dengan pernyataan akademisi yang bersangkutan. Tak sedikit yang kemudian menilai bahwa ada upaya untuk membangun narasi tertentu yang tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta yang ada. Publik pun berspekulasi. Dugaan bahwa ijazah Jokowi bermasalah bukanlah hal baru. Sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa telah lama menyuarakan berbagai kejanggalan dalam dokumen akademik mantan presiden tersebut. Sayangnya substansi dari temuan-temuan tersebut belum pernah dijawab secara tuntas oleh pihak terkait, termasuk oleh Jokowi sendiri. Tidak adanya upaya untuk menunjukkan ijazah asli kepada publik hingga saat ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal-hal yang disembunyikan dari ruang keterbukaan. Di sisi lain, tekanan publik kini juga hadir dalam bentuk proses hukum di berbagai jalur. Selain gugatan di PN Sleman, kasus serupa juga sedang berproses di PN Surakarta, Bares Polri, hingga Polda Metro Jaya. Masyarakat menaruh harapan besar pada proses hukum untuk mengungkap kebenaran secara objektif dan transparan. Klarifikasi Kasmujo bahwa dirinya bukan pembimbing Jokowi pun dianggap sebagai langkah untuk menjaga jarak hukum. Mengingat posisinya yang turut digugat, dan apabila tetap mengakui pernah membimbing Jokowi, baik secara akademik maupun skripsi, maka hal tersebut berpotensi membuka ruang investigasi lebih dalam terhadap rekam jejaknya di Fakultas Kehutanan. Keterangan yang tidak benar juga berisiko dijerat sebagai pernyataan palsu di pengadilan, yang dapat diancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Karena itu, banyak pihak menilai bantahan Kasmujo sebagai upaya untuk menghindari risiko hukum yang lebih besar. Apalagi dalam konteks hukum perdata maupun pidana, keterangan palsu memiliki konsekuensi serius. Sementara di sisi lain, pernyataan tersebut secara tidak langsung memperkuat dugaan bahwa ada inkonsistensi informasi mengenai status akademik mantan Presiden Jokowi. Kontroversi ini pada akhirnya menempatkan UGM dalam posisi sulit. Universitas yang dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, kini berada dalam sorotan tajam. Tidak hanya karena persoalan ijazah, tetapi juga karena ketidaksesuaian narasi antara pihak yang terlibat. Isu ijazah Jokowi kini telah menjadi polemik nasional, yang bukan hanya berdampak pada reputasi pribadi, tetapi juga menyentuh integritas institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Pertanyaannya kini, bagaimana publik dapat memastikan kebenaran jika narasi yang berkembang tidak konsisten dan bukti otentik tidak pernah diperlihatkan secara terbuka? Apakah ini sekadar kesalahpahaman
Atau justru potret dari sistem yang telah lama mengabaikan transparansi dan akuntabilitas? Yang jelas, publik pantas tahu kebenaran. Dan selama pertanyaan-pertanyaan mendasar ini belum terjawab secara jujur dan terbuka, maka isu ijazah Jokowi akan terus menjadi bayang-bayang yang menghantui